Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian linguistik atau sastra. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Siti Aisyah, Dinia Habibah, dan Yesri Agustina ingin mempresentasikan yang berjudul dengan konsep-konsep dasar penelitian linguistik. Di dalam konsep-konsep dasar penelitian linguistik terdapat beberapa materi. Yang pertama, A. Pengertian metode teknik dan pendekatan dalam penelitian sastra. Yang B. Perbedaan metode, teknik, dan pendekatan dalam penelitian sastra. Yang C. Metode-metode dalam penelitian sastra. Terdapat ada metode intuitif, metode hermeneutika, metode kualitatif, metode analisis isi, metode formal, metode dialektika, dan metode deskriptif analisis. Selanjutnya, teknik-teknik dalam penelitian sastra. Di dalam ini terdapat menjadi 2, yaitu pertama, teknik pengumpulan data, dan kedua, teknik analisis data. Yang E, pendekatan-pendekatan dalam penelitian sastra terbagi menjadi 10. Pertama, pendekatan biografi, kedua, pendekatan sosiologi, ketiga, pendekatan psikologis, keempat, pendekatan antropologis, kelima, pendekatan historis, keenam, pendekatan mitopoik, ketujuh, pendekatan ekspresif, 8, pendekatan mimesis, 9, pendekatan pragmatik, dan 10, pendekatan objektif. Selanjutnya, pengertian metode, teknik, dan pendekatan penelitian sastra. Metode menurut Ratna tahun 2006 halaman 34. Metode berasal dari kata methodos, bahasa Latin. Sedangkan methodos itu sendiri berasal dari akar kata meta dan hodos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti, sesudah, sedangkan hodos berarti jalan, cara, dan arah. Dalam pengertian yang luas, metode dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realitas, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat. Berikutnya, sebagai alat sama dengan teori, metode berfungsi untuk menyederhanakan masalah sehingga lebih mudah untuk dipecahkan dan dipahami. Sedangkan teknik berasal dari kata teknikos, bahasa Yunani, juga berarti alat atau seni menggunakan alat. Sebagai alat bersifat paling konkret. Sebagai instrumen penelitian teknik dapat dideteksi secara indrawi. Sedangkan pendekatan secara etimologis, pendekatan berasal dari kata approprio, Latin. Sedangkan approacha berasal dari Inggris, yang diartikan sebagai jalan dan penghampiran. Pendekatan mengimplikasikan cara-cara memahami hakikat keilmuan tertentu. Pendekatan merupakan langkah pertama dalam melakukan penelitian. B. Perbedaan metode, teknik, dan pendekatan dalam penelitian sastra. Ada 3 cara yang dapat dikemukakan untuk membedakan antara metode dengan teknik, bahkan juga dengan teori sebagai berikut. Ada 3 cara. Pertama, dengan cara membedakan tingkat abstraknya.
Kedua, dengan cara memperhatikan faktor nama yang lebih luas, ruang lingkup pemakaiannya. Ketiga, dengan cara memperhatikan hubungannya dengan objek. Oke, selanjutnya saya Diniasya Biba akan melanjutkan penjelasan. Jadi sekarang yang akan dibahas adalah mengenai metode-metode dalam penelitian sastra. Di sini ada berbagai macam metode yang akan digunakan dalam penelitian sastra, yaitu ada 7 metode yang akan kami jelaskan satu persatu. Dimulai dari metode yang pertama. Metode yang pertama adalah metode intuitif, yaitu dianggap sebagai kemampuan dasar manusia dalam upaya memahami unsur-unsur kebudayaan. Manusia memahami kebudayaan jelas dengan pikiran dan perasaannya, yaitu dengan intuisi, penafsiran, unsur-unsur sebab akibat, dan seterusnya. Jadi pada metode intuitif ini, peneliti akan menggunakan intuisinya, yaitu pikirannya dan perasaannya mengenai objek pada penelitian sastra tersebut. Selanjutnya yaitu ada metode hermeneutika. Hermeneutika berasal dari kata hermenein dari bahasa Yunani yang berarti menafsirkan atau menginterpretasikan secara metodologi. Lalu selanjutnya ada secara mitologi, ilmu hermeneutika dikaitkan dengan Hermes, nama dewa Yunani yang menyampaikan peran ilahi kepada manusia, dikaitkan dengan fungsi utama hermeneutika sebagai metode untuk memahami agama. Jadi, metode hermeneutika ini digunakan untuk meneliti sastra jika berkaitan dengan hal-hal yang berbau agama. Selanjutnya ada metode kualitatif. Metode kualitatif ini pasti kalian sudah sering mendengarnya, atau bahkan kalian pernah menggunakan metode ini untuk suatu penelitian sastra kalian. Jadi, metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang memfokuskan pada pemahaman fenomena sosial dari partisipan secara deskriptif. Jadi, hasil dari metode kualitatif ini nanti akan berupa deskripsi-deskripsi dari data-data yang telah diperoleh saat melakukan penganalisisan. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada metode analisis isi. Metode analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Isi dalam metode analisis isi terdiri dari dua macam, yaitu isi laten dan isi komunikasi. Jadi pada metode analisis isi ini akan dilakukan sebuah analisis dari isi objek penelitian sastra kalian. Pada slide selanjutnya masih dibahas mengenai metode-metode dalam penelitian sastra. Jadi selanjutnya yang kelima ada metode formal, yaitu secara etimologi formal berasal dari bahasa Latin, yaitu forma yang berarti bentuk atau wujud. Metode formal adalah analisis dengan mempertimbangkan aspek-aspek formal atau juga aspek bentuk, yaitu unsur-unsur karya sastra. Tujuan metode formal adalah studi ilmiah mengenai sastra dengan memperhatikan sifat-sifat teks yang dianggap artistik. Lalu di sini juga ada ciri utama metode formal, yaitu analisis terhadap unsur-unsur karya sastra. Lalu dikaitkan dengan hubungan antara unsur-unsur tersebut dengan totalitasnya. Oleh karena itu, metode formal sama dengan metode unsur atau metode struktural yang kemudian berkembang menjadi teori strukturalisme. Metode formal memandang bahwa keseluruhan aktivitas kultural memiliki dan terdiri atas unsur-unsur. Tugas utama metode formal ini adalah menganalisis unsur-unsur sesuai dengan peralatan yang tergantung dalam karya, jumlah, jenis, dan model-model unsur ekstrinsik atau intrinsik. Selanjutnya itu ada metode dialektika. Secara etimologis, dialektika berasal dari kata dialektika
bahasa Latin berarti artinya cara untuk membahas. Metode ini digunakan dengan sangat berhasil oleh Goldman dalam strukturalisme genetik. Lalu pada metode dialektika ini dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai bahwa secara teoritis fakta sastra dapat dianggap sebagai tesis, kemudian diadakan negasi. Dengan adanya pengingkaran makna tesis dan antitesis seolah-olah hilang atau berubah menjadi kualitas fakta yang lebih tinggi, yaitu sintetis itu sendiri. Sebenarnya metode dialektika ini sudah ada sejak zaman Plato jika dilihat secara historis, akan tetapi baru diperkenalkan secara formal di publik oleh Hegel. Selanjutnya yang terakhir adalah yang ketujuh, metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Secara etimologis, deskripsi dan analisis berarti menguraikan. Meskipun demikian, analisis berasal dari bahasa Yunani. Lalu yang disebut anelin terdiri dari kata ana dan juga hain yang artinya atas, lepas, dan urai. Telah diberikan arti tambahan yaitu tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Jadi pada metode deskriptif analisis ini tidak hanya disebut apa hasil analisisnya, tetapi juga satu persatu dilakukan penelitian secara deskriptif, yaitu dijabarkan mengenai suatu data yang kalian ambil lalu dikaitkan pastinya dengan pendapat beberapa ahli. Lalu slide selanjutnya yaitu setelah tadi membahas tentang metode-metode dalam penelitian sastra, lalu ada juga teknik-teknik dalam penelitian sastra. Seperti yang sudah dibahas di atas pada slide-slide awal bahwa metode dan teknik adalah hal yang harus ada dalam sebuah penelitian dan keduanya ini saling berhubungan. Lalu untuk teknik dalam penelitian sastra sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data. Menurut Ratna tahun 2006 halaman 39, teknik pengumpulan data yaitu cara untuk mendapatkan data yang memadai penelitian menggunakan teknik dokumentasi. Contohnya, saat akan melakukan penelitian sebuah buku kumpulan puisi, maka teknik yang digunakan adalah pertama, kita pilih dulu buku puisi apa yang akan kita jadikan objek penelitian. Lalu kita cari data yang terdapat dalam buku kumpulan puisi tersebut. Lalu yang penting adalah kita melakukan studi pustaka. Lalu yang kedua adalah teknik analisis data. Menurut Ratna tahun 2006 halaman 40, teknik analisis data bertujuan untuk mengungkapkan proses pengorganisasian tentang struktur dan nilai-nilai religius yang terdapat dalam puisi. Contohnya begini, tadi kita melakukan penelitian terhadap buku kumpulan puisi. Maka yang harus dilakukan peneliti adalah pertama, membaca keseluruhan isi puisi tersebut. Kedua, kita mengidentifikasi isi puisi dari buku puisi yang sudah kita pilih. Lalu adalah membuat catatan mengenai hal-hal apa saja yang penting dalam puisi tersebut. Lalu, jika sudah mencatat hal-hal yang akan dianalisis lebih dalam, lalu kita mendeskripsikan hasil temuan tersebut. Pada slide selanjutnya, yaitu setelah membahas metode dan juga teknik, yang selanjutnya akan dibahas pada bagian ini adalah pendekatan-pendekatan dalam penelitian sastra. Pendekatan pada penelitian sastra sendiri di sini terdapat 10, lalu kami akan menjelaskannya satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah pendekatan biografi, yaitu menurut Welek dan Warren halaman 75 tahun 2003, model biografis dianggap sebagai penelitian yang tertua, yaitu penelitian ini berarti paling pertama muncul daripada pendekatan-pendekatan yang lain. Pendekatan biografis merupakan studi yang sistematis mengenai proses kreativitas. Subjek kreator dianggap sebagai asal-usul karya sastra. Subjek kreator di sini berarti adalah pembuat karya sastra tersebut. Arti sebuah karya sastra dengan demikian secara relatif sama dengan maksud, niat, pesan, dan bahkan tujuan-tujuan tertentu dari pengarang. Penelitian harus
mencantumkan biografi, surat-surat, dokumen penting pengarang, foto-foto, bahkan wawancara langsung dengan pengarang. Jadi pada pendekatan biografi ini, hal yang paling utama adalah pembuat atau pengarang atau penulis dari sebuah objek karya sastra yang kalian lakukan penelitian. Jadi yang memegang kunci dari penelitian ini adalah pengarangnya, karena di sini karya sastra tersebut ditulis oleh sebuah pengarang, maka sudah pasti bahwa hasil karya sastra tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pembuat karya sastra tersebut. Maka dari itu diperlukan pengkajian lebih dalam mengenai orang yang membuat karya sastra tersebut. Lalu selanjutnya ada pendekatan sosiologis. Berbeda dengan pendekatan biografis yang semata-mata menganalisis riwayat hidup dengan proses pemahaman mulai dari individu ke masyarakat. Pendekatan sosiologis menganalisis manusia dalam masyarakat dengan proses pemahaman mulai dari masyarakat ke individu. Pendekatan sosiologis menganalisis manusia dalam masyarakat dengan proses pemahaman mulai dari masyarakat ke individu. Pendekatan sosiologis menganggap bahwa karya sastra sebagai milik masyarakat. Jadi pada pendekatan sosiologis ini, alat yang digunakan adalah masyarakat atau individu. Karena karya sastra berhubungan dengan masyarakat. Karya sastra dilahirkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, karya sastra pasti memiliki hubungan oleh masyarakat atau suatu individu. Selanjutnya adalah pendekatan psikologis. Di sini masih menurut Welek dan Weren, tahun 2003 halaman 81-82 menunjukkan ada 4 model pendekatan psikologis yang dikaitkan dengan pengarang, proses kreatif, karya sastra, dan pembaca. Pendekatan ini pada dasarnya berhubungan dengan 3 gejala utama, yaitu pengarang, karya sastra, dan pembaca, dengan pertimbangan bahwa pendekatan psikologis lebih banyak berhubungan dengan pengarang dan karya sastra. Pendekatan psikologis cenderung memanfaatkan data-data personal. Jadi untuk pendekatan psikologis ini sebenarnya hampir sama dengan biografi, akan tetapi pada pendekatan psikologis lebih diutamakan pada pengarang, proses kreatif, dan juga karya sastranya. Jadi yang dilihat di sini adalah dari sisi psikologis, pengarang, karya sastra, dan juga pembacanya. Pada slide selanjutnya, yaitu setelah membahas metode dan juga teknik, yang selanjutnya akan dibahas pada bagian E ini adalah pendekatan-pendekatan dalam penelitian sastra. Pendekatan pada penelitian sastra sendiri di sini terdapat 10, lalu kami akan menjelaskannya satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah pendekatan biografi, yaitu menurut Welek dan Weren halaman 75 tahun 2003, model biografis dianggap sebagai penelitian yang tertua, yaitu penelitian ini berarti paling pertama muncul daripada pendekatan-pendekatan yang lain. Pendekatan biografis merupakan studi yang sistematis mengenai proses kreativitas. Subjek kreator dianggap sebagai asal-usul karya sastra. Subjek kreator di sini berarti adalah pembuat karya sastra tersebut. Arti sebuah karya sastra dengan demikian secara relatif sama dengan maksud, niat, pesan, dan bahkan tujuan-tujuan tertentu dari pengarang. Penelitian harus mencantumkan biografi, surat-surat, dokumen penting pengarang, foto-foto, bahkan wawancara langsung dengan pengarang. Jadi pada pendekatan biografi ini, hal yang paling utama adalah pembuat atau pengarang atau penulis dari sebuah objek karya sastra yang kalian lakukan penelitian. Dia memegang kunci dari penelitian ini adalah pengarangnya, karena di sini karya sastra tersebut ditulis oleh sebuah pengarang, maka sudah pasti bahwa hasil karya sastra tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pembuat karya sastra tersebut. Maka dari itu diperlukan pengkajian lebih dalam mengenai orang yang membuat karya sastra tersebut. Lalu selanjutnya ada pendekatan sosiologis. Berbeda dengan pendekatan biografis yang semata-mata menganalisis riwayat hidup dengan proses pemahaman mulai dari individu ke masyarakat. Pendekatan sosiologis menganalisis manusia dalam masyarakat dengan proses pemahaman mulai dari masyarakat ke individu. Pendekatan sosiologis menganalisis manusia dalam masyarakat dengan proses pemahaman mulai dari masyarakat ke individu. Pendekatan sosiologis menganggap bahwa karya sastra sebagai milik masyarakat. Jadi pada pendekatan sosiologis ini, alat yang digunakan adalah masyarakat atau individu. Karena karya sastra berhubungan dengan masyarakat. Karya sastra dilahirkan oleh
masyarakat. Oleh karena itu, karya sastra pasti memiliki hubungan oleh masyarakat atau suatu individu. Selanjutnya adalah pendekatan psikologis. Di sini masih menurut Welek dan Weren, tahun 2003 halaman 81-82 menunjukkan ada 4 model pendekatan psikologis yang dikaitkan dengan pengarang, proses kreatif, karya sastra, dan pembaca. Pendekatan ini pada dasarnya berhubungan dengan 3 gejala utama, yaitu pengarang, karya sastra, dan pembaca, dengan pertimbangan bahwa pendekatan psikologis lebih banyak berhubungan dengan pengarang dan karya sastra. Pendekatan psikologis cenderung memanfaatkan data-data personal. Jadi untuk pendekatan psikologis ini sebenarnya hampir sama dengan biografi, akan tetapi pada pendekatan psikologis lebih diutamakan pada proses kreatif dan juga karya sastranya. Jadi yang dilihat di sini adalah dari sisi psikologis, pengarang, karya sastra, dan juga pembacanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yasri Agustina. Silakan. Selanjutnya, pendekatan antropologis. Antropologi adalah ilmu pengetahuan mengenai manusia dalam masyarakat. Pokok-pokok bahasan yang ditawarkan dalam pendekatan antropologis adalah bahasa sebagaimana dimanfaatkan dalam karya sastra sebagai struktur naratif. Di antaranya, A. Aspek-aspek naratif karya sastra yang berbeda. B. Penelitian aspek naratif sejak epik yang paling awal hingga novel yang paling modern. C. Bentuk-bentuk arkais dalam karya sastra baik dalam konteks hanya individual maupun generasi. D. Bentuk-bentuk mitos dan sistem religi dalam karya sastra. E. Pengaruh mitos, sistem religi, dan citra primordial yang lain dalam kebudayaan populer. Selanjutnya adalah pendekatan historis. Pendekatan historis menelusuri arti dan makna bahasa sebagaimana ia sudah tertulis, dipahami pada saat ditulis oleh pengarang yang benar-benar menulis, dan sebagainya. Di dalam hubungannya perlu juga menghubungkan dengan karya-karya lain. Pendekatan historis memusatkan perhatian pada masalah bagaimana hubungannya terhadap karya yang lain, sehingga dapat diketahui kualitas unsur-unsur kesejarahannya. Pendekatan historis mempertimbangkan relevansi karya sastra sebagai dokumen sosial. Selanjutnya ada pendekatan mitopoik. Secara etimologis, mitopoik berasal dari mit atau mitos. Mitos dalam pengertian tradisional memiliki kesejajaran dengan fabel dan legenda. Pendekatan mitopoik dianggap paling pluralis sebab memasukkan hampir seluruh unsur kebudayaan seperti sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, agama, filsafat, dan seni. Dengan kata lain, dalam pendekatan mitopoik, peneliti harus sadar bahwa keragaman data harus dipahami secara metodologis sehingga diperoleh makna yang tunggal. Selanjutnya adalah pendekatan ekspresif. Latihan 2 tahun 2013 halaman 24. Pendekatan ekspresif memiliki sejumlah persamaan dengan pendekatan biografis dalam hal fungsi dan kedudukan karya sastra sebagai manifestasi subjek kreator.
Pendekatan ekspresif tidak semata-mata memberi perhatian terhadap bagaimana karya sastra tersebut diciptakan, namun bentuk-bentuk apa yang terjadi dalam karya sastra yang dihasilkan. Selanjutnya, pendekatan mimesis. Menurut Abrams Bakhtiar tahun 2013 halaman 22, pendekatan mimetis merupakan pendekatan estetis yang paling primitif. Pendekatan mimetis memiliki sejumlah persamaan dengan pendekatan sosiologis. Bedanya, pendekatan sosiologis bertumbuh pada masyarakat, sedangkan pendekatan mimetis bertumbuh pada karya sastra. Pendekatan mimetis dipandang sebagai pendekatan yang paling beragam dan memiliki sejarah perkembangan yang paling panjang. Yang 9, pendekatan pragmatik. Bakhtiar tahun 2013 halaman 23 menjelaskan bahwa pendekatan pragmatis memberikan perhatian utama terhadap peranan pembaca, subjek pragmatis dan subjek ekspresif sebagai pembaca dan pengarang berbagai objek yang sama, yaitu karya sastra. Perbedaannya, pengarang merupakan subjek pencipta, tetapi secara terus-menerus fungsi-fungsinya dihilangkan. Bahkan pada gilirannya pengarang dimatikan. Yang 10, pendekatan objektif. Bakhtiar tahun 2013 halaman 24 menerangkan bahwa pendekatan objektif dapat dibilang sebagai pendekatan yang terpenting, sebab pendekatan apapun yang digunakan pada dasarnya bertumpu atas karya sastra itu sendiri. Pendekatan objektif semata-mata memusatkan perhatian pada unsur-unsur yang dikenal dengan analisis intrinsik. Oleh karena itu, pendekatan objektif dikenal juga dengan sebutan analisis otonomi, analisis egosentrik, atau pembacaan Microsoft. Pemahaman dipusatkan pada analisis terhadap unsur-unsur mendalam dengan mempertimbangkan keterjalinan antar unsur di satu pihak dan unsur-unsur dengan totalitas di pihak lain. Simpulan, dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti tidak asal dalam melakukannya. Perlu dipertimbangkan terlebih dahulu akan menggunakan metode, teknik, dan pendekatan yang mana untuk penelitiannya. Setiap penelitian memiliki metode teknik dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan apa yang akan diteliti. Sebuah penelitian yang baik adalah penelitian yang tepat dalam memilih ketiganya. Jika tepat dalam memilih ketiga hal tersebut, maka penelitian akan menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman dan juga Bapak Irwan yang sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya jika ada pertanyaan maka bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.